dikasihi Tuhan, kita mau ibadah pada pagi hari ini. Kak Tiara yakin dan percaya adik-adik sudah pada mandi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa kita yel-yel dulu. Oke, 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Apa moto sekolah minggu kita? Saya harus berbuah supaya sampai ke surga. Rajin ke sekolah minggu. Rajin baca Alkitab. Melakukan firman Tuhan. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa yel-yel kita dan moto sekolah minggu kita. Sekarang siapkan hatimu, kita mau berdoa sebelum menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mau menyembah Engkau lebih lagi di dalam kami ya Tuhan, karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik yang baik, kita mau angkat satu pujian TAAT, taat, supaya kita taat senantiasa. Kasih senyuman yang termanis. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Lakukan semua nasihat mereka. TAAT, taat. Sekali lagi adik-adik, dengan penuh semangat kita angkat pujian ini. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Lakukan semua nasihat mereka. TAAT, taat. Adik-adik, kita harus senantiasa memiliki sikap yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tua kita ya. Ayo, kita masih lebih lagi mau menyembah Tuhan, mau melompat buat Tuhan hari ini. Oke, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Silakan duduk adik-adik yang luar biasa, yang Kak Tiara sayang dan Kak Tiara cintai. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini berlalu dan kita boleh ibadah di gereja seperti biasa. Semua sudah rindu kan? Amin. Kak Tiara cuma mau kasih tahu, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Oke adik-adik yang baik, siapkan hatimu. Kita mau bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa hidup. Karena dialah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber napas kita, yang memberikan kita segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Adik-adik yang baik, jangan pernah lupakan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Bukan masalah kecil atau besarnya, tetapi apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah adik-adik yang baik. Percayalah, kita lakukan tugas kita, maka Tuhan akan melakukan yang menjadi bagiannya. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Kakak Maria percaya tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh semangat dan antusias. Yuk, saat ini adik-adik kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Kakak Tiara. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan Alkitabnya semuanya sudah dipegang masing-masing. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, nanti papa mamanya minta tolong pimpin untuk adik-adik bisa memperhatikan setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan. Mari adik-adik tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sukacita dan boleh memuliakan Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, taruhkan kami telinga seorang murid dan hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya masing-masing? Sudah? Oke, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Filipi 2 ayat 8. Yuk, sama-sama kita baca. Sudah menemukan semua? Suaranya mana? Amin, puji Tuhan. Kita sama-sama membaca ya, Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini adalah temanya Yesus taat sampai mati dan aku mau taat seperti Yesus. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita saksikan video berikut ini. Di akhir-akhir ini, di mana banyak anak-anak yang melawan orang tua, melawan guru, berteriak kepada orang tua, tidak taat pada guru, tidak taat dengan firman, suka mengejek, tidak mau menurut apa kata orang tua, maunya ikut aturan sendiri. Terkadang orang tua sedih melihat anak yang berani melawan orang tua. Bahkan ada yang berteriak kepada orang tua. Mereka bersikap tidak sopan kepada orang tua. Benarkah sikap seperti ini? Bolehkah anak-anak bertindak seperti ini? Dan apakah Tuhan Yesus mengajarkan adik-adik seperti ini? Puji Tuhan, adik-adik sudah menyaksikan video tersebut, di mana di zaman era digital seperti ini banyak sekali anak-anak yang sudah terhipnotis dengan gadget masing-masing. Bahkan mereka fokus dengan apa yang dalam gadget, tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tua, bahkan tidak memperhatikan setiap perkataan orang tua. Bahkan mereka lupa untuk menjaga kehidupannya, untuk membersihkan dirinya, bahkan untuk mandi sekalipun mereka lupa. Dikarenakan mereka lebih mementingkan apa yang ada di dalam gadget tersebut. Baik game, baik hiburan apapun. Dan mereka semua teralihkan. Bahkan untuk membaca firman Tuhan, mereka tidak ada waktu. Adik-adik, firman Tuhan saat pagi hari ini mengajarkan kita untuk taat. Kakak, apa taat itu? Taat adalah mau melakukan perintah dengan tanpa alasan dan tanpa bantahan. Itulah taat. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8. Di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapakah itu adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Dia adalah seorang raja
yang turun dari surga menjadi sama seperti manusia. Dia taat, bahkan taat sampai mati adik-adik. Tidak ada sekata pun Tuhan ucapkan, "Aku tidak kuat, aku tidak mau," tapi Tuhan tetap melakukan. Dia taat. Dia melakukan dengan penuh kesungguhan. Dia dengan penuh takut akan Allah. Adik-adik, di sini Tuhan mau mengajarkan adik-adik dan kita semua untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih taat kepada firman Tuhan. Setiap firman yang sudah ditaburkan oleh setiap kakak-kakak sekolah minggu, baik dari orang tua, nasihat orang tua, semuanya itu adalah perkataan firman Tuhan adik-adik. Dan itu dapat membangun kehidupan adik-adik untuk lebih kuat lagi dalam menghadapi setiap apapun yang ada dalam dunia ini. Firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan buat kita. Di dalam firman Tuhan, kita diajarkan, kita ditegur, kita dibentuk. Di sini semua lengkap adik-adik. Apa yang adik-adik lihat di dalam gadget tidak sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih daripada gadget yang adik-adik pegang. Lebih dari permainan yang adik-adik senang. Lebih dari setiap tontonan yang adik-adik idolakan. Semuanya firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dan kelak adik-adik akan mengerti betapa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mati taat sampai mati. Semuanya karena untuk kita, untuk menebus setiap kesalahan kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Adik-adik yang gak taat kepada orang tua, yang kalau orang tua berkata, "Tristan, jam berapa sekarang ini? Masih main gadget aja." "Ah, nanti dulu dong mama, aku lagi asik nih." Itu taat gak adik-adik? Tidak ya, itu tidak boleh dilakukan. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang melawan orang tua. Karena kasih Tuhan, Dia mau mengorbankan dirinya yang tadinya seorang raja menjadi manusia, yang tadinya dieluh-elukan, yang tadinya disorak-sorai, sekarang Dia ditinggalkan, bahkan Dia tersendiri, dikucilkan. Dia taat sampai mati untuk menebus dosa kita semua. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita semua belajar untuk taat. Taat dalam segala hal. Taat dalam berdoa, taat dalam membaca firman Tuhan, taat dalam melakukan perintah yang orang tua bilang. Adik-adik harus dengan tersenyum. Jangan ada bantahan, jangan ada alasan. "Ah mama nanti dulu lah, ah mama ntar dulu lah, ntar aja sih mama masih ada waktu, nanti aja sih mama masih tanggung nih." Gak boleh ya adik-adik ya, semuanya harus taat. T-A-A-T, taat. Kita harus melakukan firman Tuhan supaya kita sama dengan Tuhan, yaitu belajar untuk taat. Kakak Maria, kalau kita taat seperti Tuhan Yesus, berarti kita taat sampai mati dong. Kita taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Tidak seperti itu adik-adik. Adik-adik yang sekarang ini taat kepada orang tua sudah menyenangkan Tuhan. Taat untuk baca firman Tuhan sudah menyenangkan Tuhan. Taat untuk berdoa sudah menyenangkan Tuhan. Dan itu adalah taat adik-adik. Bukan adik-adik taat untuk mati, tidak. Tetapi taat melakukan perintah. Apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan ibu guru, guru sekolah minggu, semuanya adik-adik melakukan dengan taat seperti Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, adik-adik, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat adik-adik supaya kita semua belajar untuk taat seperti Tuhan Yesus. Coba adik-adik semuanya ucapkan dengan penuh kesungguhan hati. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Yuk, 2, 3. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk, adik-adik, kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, lipat tangan semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, Engkau yang mengartikan segala sesuatunya yang apa hamba perkatakan Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap adik-adik kami, baik Taman Permata maupun Sentra Karawaci, bahkan setiap adik-adik yang menyaksikan channel YouTube ini Tuhan Yesus. Biarlah hikmat-Mu Tuhan boleh tersampaikan bagi mereka, firman-Mu boleh tertanam di setiap hati adik-adik kami Tuhan. Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau memimpin mereka, Engkau menjagai, melindungi adik-adik kami Tuhan dari hal-hal yang bukan daripada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Dan berikan hati kepada adik-adik kami, roh yang taat, hati yang baru, untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lebih lagi mencari Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, kami menolak, kami patahkan, hancurkan setiap roh-roh yang bukan daripada-Mu, roh yang tidak mau tunduk, roh yang tidak mau taat akan perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh yang mengalihkan daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, roh yang kecanduan gadget Tuhan, apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memperbarui setiap hati adik-adik kami Bapa, untuk mereka lebih taat kepada-Mu, lebih lagi Tuhan melakukan setiap perintah-Mu dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau memberkati setiap orang tua adik-adik kami, apapun pekerjaan orang tua mereka Tuhan, apapun yang mereka usahakan Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang tua mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan melakukan kreativitas. Kreativitasnya apa kakak? Kreativitasnya adalah membuat salib berantai. Apa tuh kak salib berantai? Nanti salib berantai ini jadinya seperti ini. Tuh. Lihat pelan-pelan ya. Iya. Wah, jadi banyak. Dan di salib berantai ini nanti adik-adik tuliskan di awalnya itu adalah tema hari ini. Tuhan Yesus taat sampai mati. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Dan di belakangnya lagi itu nanti adik-adik tulis, adik-adik mau taat apa aja yang mau adik-adik mau rubah. Kalau kemarin adik-adik nggak taat, adik-adik tulis apa yang mau taat. Misalnya aku mau taat tidak lagi main game. Aku mau taat kalau mama papa ngomong. Atau aku mau taat baca firman Tuhan dan sebagainya. Ya adik-adik ya. Nanti sesuai dengan kreativitas adik-adik tuliskan di sini semua. Yang penting di depannya itu ada tulisan temanya seperti ini. Tuhan Yesus taat sampai mati, aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Perlengkapan yang diperlukan untuk membuat kreativitas salib berantai adalah yang pertama kertasnya, selembar kertas, menggunakan kertas HPS, kemudian penggarisnya, ada pensil, ada kertas origami dan
gunting. Kertas yang sudah disediakan kemudian dilipat ke atas seperti ini, diratakan ya adik-adik. Kemudian dilipat lagi, dilipat seperti ini, lipatannya seperti ini. Kemudian dilipat lagi, dibagi dua seperti ini, atas, dan satu lagi dibalik, dilipat lagi seperti ini. Nah, yang nanti adik-adik perhatikan adalah posisi kertasnya yang benar adalah yang ada penutupnya itu di atas, yang terbuka di bawah. Ya, jangan salah ya adik-adik ya. Jangan sampai keliru, yang ada penutupnya, yang tertutup kertasnya itu paling atas posisinya. Terus yang terbuka itu paling bawah. Ini terbuka. Ini yang terbuka. Maksud Kak Maria ini yang terbuka ya. Oke, kita balik lagi. Ini yang tertutup. Jadi yang digunakan yang tertutupnya saja. Baik adik-adik, terus kita buat ambil penggarisnya, diukur, dikasih titik, lalu sebelah sini, kemudian di bawahnya, lalu kemudian ke atas, ini, lalu ini lagi, sudah. Setelah sudah jadi membentuk salib, kita gunting adik-adik ya. Setiap garisnya digunting perlahan-lahan. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Setelah digunting, jadi seperti ini. Setelah jadi, ini membentuk salib. Ini menjadi salib yang berantai. Setelah menjadi salib berantai, seperti kakak bilang, adik-adik di depannya itu, ini yang paling depan ya, ini paling depan. Adik-adik tulis temanya. Di sini adik-adik tulis taat seperti apa yang akan adik-adik lakukan. Tulis di sini di belakangnya, terus di sini lagi belakangnya lagi. Kemudian ini juga sama. Dikasih warna. Untuk hiasannya, adik-adik bebas. Kalau Kak Maria kasih warna itu warna pink, membentuk hati sesuai dengan selera adik-adik ya. Membentuk hati boleh, sama pertama juga seperti itu pembuatannya. Kertasnya dilipat ke atas untuk pembuatannya supaya adik-adik tidak lama membuatnya. Ini seperti ini. Jadi nggak usah bikin satu langsung sekaligus, biar jadi. Kemudian sama seperti buat bikin salib tadi, pembuatannya lipat lagi. Kemudian adik-adik menggambar di sini. Gambar apa? Gambar hati misalkan. Nah, seperti ini. Adik-adik boleh gambar bintang bebas, lalu kemudian digunting. Adik-adik sudah tidak repot lagi untuk membuat hiasannya satu persatu, langsung jadi banyak. Oke, setelah jadi, sini dipasang di sini. Oh, satu lagi. Jangan lupa menggunakan lem ya adik-adik ya, lem kertasnya ya. Ini dipasang seperti ini nanti jadinya. Ini contohnya. Nah. Nanti jadi seperti ini adik-adik ya. Oke, selamat berkreativitas. Shalom teman-teman dan kakak-kakak. Hari ini Grace ingin menjawab pertanyaan dari soal-soal kuis. Pertanyaan yang pertama adalah Petrus dan Yohanes. Pertanyaan kedua adalah raja yang didongeng menumpangi kuda.
raja yang ada di Alkitab menaiki keledai, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Soal nomor 1. Siapakah yang disuruh oleh Yesus untuk menemukan keledai? Murid-murid Yesus. Soal nomor 2. Sebutkan perbedaan raja yang ada di dongeng dengan raja kita yang barusan dibaca. Tuhan tidak memakai baju yang bagus dan mahkota yang bagus. Tuhan Yesus menjaga orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan Tuhan Yesus menjadi raja yang damai. Dan soal yang terakhir, cerita singkat adalah Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Tetapi sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyuruhkan murid-muridnya untuk menemukan seekor keledai dan anak-anaknya. Lalu Yesus masuk ke Yerusalem dan orang-orang yang ada di Yerusalem memujinya Hosana, karena Yesus akan menjadi raja mereka dan untuk menjagainya mereka. Disuruh oleh Yesus untuk menemukan keledai. 2 orang murid Yesus. Sebutkan perbedaan raja yang ada di dongeng dengan raja kita yang barusan dibaca. Kalau raja yang di dongeng itu memakai mahkota yang terbuat dari emas, pakaiannya bagus dan juga memakai kendaraan yang bagus dan juga memakai sepatu yang bagus. Kalau yang ada di Alkitab itu tidak memakai mahkota, lalu memakai baju biasa aja, tidak memakai sepatu yang bagus dan menggunakan keledai. Ceritakan secara singkat yang dibacakan Kakak Amel tadi ceritanya. Ceritanya berawal dari Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya itu membantu 2 orang keledai. Yang pertama itu ibu keledai, lalu juga anak keledai. Lalu Tuhan Yesus menyuruh membawa kedua keledai itu kepada Yesus. Lalu Yesus memakai keledai itu untuk mendamaikan orang-orang yang ada di saat penjajahan. Disuruh oleh Yesus untuk menemukan keledai. Kedua muridnya. Sebutkan perbedaan raja yang ada di dongeng dengan raja kita yang barusan dibaca. Kalau yang di dongeng itu memakai mahkota yang terbuat dari emas, baju yang sangat bagus dan kuda yang sangat bagus. Kalau yang di Alkitab itu memakai keledai dan memakai baju biasa saja. Kepada teman-teman, sampai hari Minggu ini tugas kuis sekolah minggu saya yang diceritakan oleh Kamel. Saya belajar firman Tuhan dan berdoa supaya mulut saya tidak berkata ngomong kasar. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman.